billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang malam ini hadir dalam kajian rutin Ahad malam Senin, kita masih akan melanjutkan tentang kajian surat Al-Mulk yang kemarin, Ahad malam Senin kemarin, sama-sama kita membaca surat tersebut. Para jamaah, kemarin kita sampaikan bahwa membaca surat Al-Mulk itu termasuk kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum tidur itu selalu punya amalan yang dilakukan oleh beliaunya. Salah satunya adalah membaca surat Al-Mulk. Tapi kalau kita lihat amalan yang paling dasar sebelum tidur adalah punya wudhu. Jadi sebelum bobo itu ambil wudhu terlebih dahulu. Ternyata beda orang yang sebelum tidur punya wudhu dalam keadaan suci dengan orang yang sebelum tidur tidak punya wudhu. Beda. Jadi kalau ibaratnya magnet itu daya serapnya beda. Jadi orang yang bersuci punya wudhu, pertama dengan dia sudah punya wudhu itu, Allah gerakkan hatinya. Usai berwudhu sebelum tidur, dia akan digerakkan kepada hal-hal yang baik. Pertama tentu dia punya niat bahwa berwudu sebelum tidur ini merupakan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi sebelum tidur itu membaca surat, kalau dalam hadis itu urut-urutannya, la yanamu hatta yaqra. Nabi itu tidak akan tidur sebelum membaca dua surat. Yang pertama, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Surat As-Sajdah. Yang kedua, selesai membaca surat As-Sajdah, dilanjutkan surat Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Mulk. Sing gak kober mungkin sing pengantin anyar, Pak. Panjenengan pengantin lawas mosok gak kober. Nih, pengantin anyar ya, dikasih amalan sebelum tidur gak kober, Pak. Mari As-Sajdah, nanti Al-Mulk ono maneh ustadz As-Sajdahnya ping pitu, tabaroknya ping pitu. Alah Pak Ustadz kapan hari ini? Wis gak kuat pengantin anyar. Nah kita ini pengantin lawas, mestinya ya kudune kober. Harusnya kita punya banyak waktu. Itu dua surat. Juga Rasulullah sebelum tidur itu membaca, kemarin sudah kita sampaikan, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Dan Rasulullah itu membuat raja, bahasa Jawanya raja, membaca surat Al-Ikhlas ping telu itu disebul, ditiupkan ke telapak tangannya, lalu diusapkan ke bagian depan dari badannya, mulai dari kepalanya, terus diusapkan, lalu bagian belakangnya yang bisa dijangkaunya, lalu baru beliau istirahat untuk tidur. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin sudah kita sampaikan bahwa surat Al-Mulk
Al-mulk itu artinya raja, kerajaan, kekuasaan. Jadi Allah itu ya penguasa, ya pemilik. Pemilik ya penguasa. Tapi ke dalam kehidupan ini ada orang berkuasa tapi tidak memiliki. Bapak-bapak punya istri, berkuasa atas istri bapak tapi tidak bisa memiliki seutuhnya. Buktinya apa? Kadang-kadang istri kita tidak nurut. Kadang-kadang karena ada permasalahan kemudian muncul perceraian. Berkuasa tapi tidak bisa memiliki. Allah berkuasa dan Allah memiliki. Nanti ujung ayat, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir dari kata qadaro, akdar, maha kuasa. Qadir sangat berkuasa. Kekuasaan Allah tanpa batas. Kalau manusia berkuasa ada batas, sehat ada batas. Kapan nunggu sakit? Mudah-mudahan kita sehat terus ya. Orang berjaya ada masanya. Wong hobi saja ada batasnya kok. Viral itu hanya waktu. Dulu viral batu aki berapa tahun? Hilang udah. Sekarang bunga-bunga. Nanti hilang lagi, muncul lagi yang lain. Itu kehidupan dunia. Penguasa ya paling 5 tahun, selesai itu sudah. Ada yang belum 5 tahun sudah ketangkap KPK, belum 5 tahun sudah mati duluan. Jadi kehidupan manusia itu kekuasaannya tidak terbatas, tapi kehidupan Allah, kekuasaan Allah itu tak terbatas. Makanya qadir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sebutkan juga bahwa surat Al-Mulk itu juga punya makna lain. Selain Al-Mulk artinya kerajaan, kekuasaan Allah, juga artinya surat Al-Mulk itu disebut juga surat Al-Mani'ah. Surat yang bisa mencegah, surat yang bisa melarang para sahabat surat Al-Mulk ini dari api neraka. Maka disebut ada sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Ada sahibu suratul mulk, sahabat surat Al-Mulk. Jadi sering diartikan para pembaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Nah, mudah-mudahan Qurannya masih dibaca ya. Saat di masjid, setelah pengajian, atau saat waktu longgar, dibuka Al-Quran, dibaca Al-Quran. Atau mungkin di rumah, Al-Qurannya jangan sampai ditutup terus. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah oleh kalian itu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran yang kita baca ini pada hari kiamat akan menjadi syafaat li ashabi, bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Nah, nanti akan diketemukan hadis Rasulullah SAW, syafaat li sahibiha. Jadi suratun, ada surat di dalamnya terdiri dari salasuna ayat, 30 ayat, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Kata Rasulullah, syafaat li sahibi, li sahibiha, akan memberikan syafaat kepada sahabat surat Al-Mulk. Hatta ghufira lahu, bahkan dia juga akan memberikan ampunan dari dosa-dosa. Surat Al-Mulk itu diantara keutamaannya akan memberikan syafaat dan akan memberikan ampunan. Untuk siapa? Li sahibiha, bagi sahabat surat Al-Mulk. Nah, kemarin sudah kita bahas, sahabat itu ada dua.
Pertama, bagi mereka yang liqaribiha, berusaha untuk mendekatinya, mendekati surat Al-Baqarah. Kalau kita ingin bersahabat dengan seseorang, kita tahu, oh seorang ini katakanlah seorang guru yang baik, seorang kiai viral, seorang siapapun lah, kita ingin bersahabat. Pertama kita akan berusaha mendekati dia. Lalu kita akan tanya di mana alamatnya, siapa nama aslinya, di mana dia bergurunya, siapa keluarga keturunannya, akan kita tanya. Kapan dia berada di rumahnya, akan cari informasi kita. Maka orang yang bersahabat dengan surat Al-Mulk, dia akan berusaha mencari. Caranya bagaimana? Dia akan membuka surat Al-Mulk, dia akan baca surat Al-Mulk, dia akan baca, kemudian maknai apa terjemahan, makna, pesan-pesan yang ada dalam surat Al-Mulk, dia akan baca, akan pahami dia. Itu namanya muqarabah, mengakrabkan diri. Ya, kalau kita punya teman akrab, itu sering ketemu, Pak. Sering ketemu secara offline maupun sering ketemu secara online. Muqarabah. Nah, kehidupan berkeluarga suami istri sering ketemu dengan offline, ya di rumah kebersamaan. Karena tugas berjauhan ya online, bisa telepon, video call dan lain-lain. Selalu ada kebersamaan. Orang yang bersahabat dengan surat Al-Baqarah, Al-Mulk, maka dia sering menjumpai surat Al-Baqarah itu, Al-Mulk itu dengan apa? Dengan dibaca, dipahami. Itu muqarabah. Yang kedua, muqaronah. Muqaronah itu apa? Qarin. Qarin itu artinya teman, menjiplak, mengamalkan isi kandungan surat Al-Mulk. Qarin. Makanya dalam hidup ini ada teman setia namanya qarin. Manusia hidup itu punya qarin, teman setia dari bangsa jin. Qarin. Muqaronah, dia akan menjiplak si tuannya suka melakukan apa, dia akan menirukan. Bahkan dari suaranya, dari posturnya, dia akan berusaha untuk menjiplak. Makanya mohon maaf kalau ada orang istilahnya meninggal dunia mendadak, mungkin karena tabrakan dan sebagainya, lalu ada keluarganya yang merasa didatangi dengan suaranya, dengan apa, pernah diketoi lah, diketokno wajahnya atau apa, kok persis, itu qarin namanya, dari bangsa jin. Dan manusia itu juga selalu diliputi oleh malaikat Allah, yang kalau orang menyebutnya disebut nanti ada khodam dan sebagainya, ada malaikat Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersahabat dengan Al-Qur'an, orang yang bersahabat dengan surat Al-Mulk, dia akan mendapatkan syafaat, dia akan mendapatkan perlindungan dari api neraka, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala li sahibiha, bagi orang yang berteman, bersahabat dengan surat Al-Mulk. Yaitu dia setia membacanya, memaknainya, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa surat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada masa atau era periodisasi. Ada periodisasi Mekah, maka disebut surat-surat Makkiyah. Ada periodisasi Madinah, jadi surat-surat Madaniyah. Itu para ulama tafsir, kalau surat Makkiyah itu secara zahiriyah, letterliknya umumnya ayatnya pendek-pendek, itu Makkiyah. Walaupun ternyata tidak semua surat pendek itu Makkiyah, ada juga Madaniyah. Tapi secara umum, jadi surat yang pendek-pendek itu umumnya adalah diturunkan di Mekah. Yang panjang-panjang itu Madinah. Dan ciri khas dari surat Makkiyah berbicara tentang keimanan.
Jadi Nabi di Mekah itu pembinaan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang keimanan, tentang tauhid. Jadi di situ ada versi mukmin, kafir. Berbicara juga tentang surga, neraka. Berbicara dengan pahala dan ancaman. Itu surat-surat yang makiyah. Kalau madaniyah tentang hukum-hukum, tentang syariat, tentang ajaran, umumnya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu beberapa riwayat. Yang kedua, juga surat Al-Mulk ini menurut hadis riwayat At-Tabrani, ya, suratum minal Quran ma hiya illa salasuna ayatan khasamat an sahibiha hatta adkhalahul jannah wa huwa suratun Tabarak, wa huwa suratu Tabarak. Jadi ada surat yang terdiri 30 ayat. Kata Rasulullah, surat ini dapat membela sahabatnya, ya, mengentas kalau ada orang masuk neraka itu jangan sampai masuk neraka, tapi justru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi luar biasa. Jadi untuk metode pengkajian para jamaah yang dimuliakan Allah, maka Al-Mulk ketika berbicara tentang kekuasaan Allah itu luar biasa. Panjenengan membaca surat Al-Fatihah, itu ada ayat Maliki Yaumiddin. Allah itu Malik, raja, penguasa. Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, penguasa, raja hari akhirat, hari pembalasan, hari agama. Sebelum membaca Maliki Yaumiddin, ternyata kita membaca surat Al-Fatihah itu sudah melewati sifat-sifat Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu Allah memberikan dengan sifat Rahman Rahimnya, memberikan pemeliharaan manusia, pemeliharaan semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Allah Rabb, Allah yang memberikan perawatan, memberikan rezeki, memberikan pelayanan, memberikan kehidupan kepada makhluk seluruhnya alam ini. Itu dengan Rahman Rahim Allah. Makanya kalau orang-orang barat yang tidak mengenal agama Islam, yang tidak mengenal Allah, dia mengatakan Tuhan yang disebut Allah itu ketika usai menciptakan langit dan bumi, dia ini tenger-tenger, nyantai, nganggur. Kata mereka begitu. Jadi manusia ketika diciptakan Allah, karena PDW, Allah itu nganggur, duduk manis. Dalam bahasa Islam tidak. Bahwa Allah itu kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah itu setiap hari kulla yaumin huwa fi sya'n. Dia Allah dalam kesibukan. Jadi Allah itu setiap saat itu sibuk. Setiap hari sibuk. Jadi siapa nganggur? Karena dia hanya menggunakan logika yang sangat terbatas. Makanya ketika Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, lalu segala puji bagi Allah, dengan Rahman Rahimnya itulah Allah Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Allah memberikan pelayanan, memberikan perawatan, memberikan perlindungan, memberikan keselamatan, memberikan rezeki bagi seluruh alam ini. Setelah itu apa lagi? Ar-Rahmanir Rahim,
Maha pengasih Allah, Maha penyayang Allah. Lalu baru Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin. Setelah menyebut sifat Rahman Rahimnya, baru Allah mengumumkan, aku ini berkuasa, aku ini raja, aku ini pemilik. Tapi diawali dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Begitu juga dengan surat Al-Mulk ini. Allah tidak ujug-ujug mengatakan, aku ini penguasa loh, aku ini berkuasa loh. Tapi Allah mengawali dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang diartikan di dalam banyak terjemahan, Maha Suci Allah, dialah pemilik kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga artikan maha kuasa. Tabarakalladzi, Allah justru memberikan keberkahan dengan kekuasaannya itu. Jadi kekuasaan Allah menjadikan sejahtera, kekuasaan Allah memberikan berkah. Nah, dalam kehidupan ini Pak, kalau manusia berkuasa justru cenderung untuk berbuat aniaya. Ketika berkuasa justru cenderung untuk menyalahi kekuasaan secara benar. Ketika dia berkuasa, justru kekuasaannya digunakan untuk kepentingannya sendiri. Wong gak wani sampai aku, ustaz apa-apa noai terserah aku. Zalim akhirnya. Tapi Allah mengumumkan di awal, kekuasaan Allah justru memberikan barokah. Tabarakah. Jadi Allah memaknai dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulk, keberkahan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, maka tabarak di sini dimaknai dengan dua kalam dalam bahasa Al-Qur'an. Yang pertama ada yang disebut dengan kalam khabar. Yang kedua ada yang disebut dengan kalam insya. Kalam khabar itu adalah statement yang menjelaskan tentang fakta yang sebenarnya. Apa itu? Ya Allah Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalam khabar. Allah Maha Besar. Siapa yang tidak yakin Allah Maha Besar? Kita mengatakan Allah Maha Besar. Bagaimana cara kita mengucapkan syukur kepada Allah? Alhamdulillah. Itu statement tentang kenyataan yang sebenarnya. Memang segala puji milik Allah. Itu disebut kalam khabar. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kalam itu bukan sekedar kalam khabar, tapi harus menjadikan kalam insya. Apa itu? Statement yang menjelaskan tentang ada rasa emosi, hadirnya roh, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung apa yang diungkapkan dengan lisannya, bahwa hatinya bergema untuk mentadaburi apa yang dia ucapkan. Itu namanya kalam insya. Contoh panjenengan mau jual rumah atau jual tanah melalui seseorang, tolong jualkan. Lalu orangnya memberikan laporan, Pak, alhamdulillah tanah sampean sudah ada yang beli, sudah laku Pak. Lalu saya bilang, alhamdulillah ya Allah. Itu ada dua pernyataan alhamdulillah yang berbeda. Alhamdulillah yang pertama itu disebut kalam khabar, bahwa puji syukur memang milik Allah. Sebagai informasi senang bahwa tanahnya sudah laku. Tapi ketika seseorang mengatakan alhamdulillah ya Allah, dia bersyukur kepada Allah. Kalimat alhamdulillahnya ungkapan dari dalam hatinya, luapan emosi, ruhnya hadir. Itu disebut kalam insya. Makanya kulo panjenengan kalau sholat munculkan dua kalam itu. Allahu
Akbar. Satu sisi kalimat Allahu Akbar, kalam Allahu Akbar itu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Tapi dalam diri kita mengakui bahwa ya Allah, panjenengan saja yang Maha Besar itu ya Allah. Kami ini kecil, hina ya Allah. Itu yang akan memunculkan rasa khusyuk kita dalam ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama mengucapkan bismillahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sama bacaan Al-Fatihahnya sama. Cuma yang jadi masalah, apakah yang diucapkan itu sudah masuk di dalam kalam insya atau masih kalam khobar? Yang panjenengan kalau sholat, kalau zikir, kalau doa, apakah sudah sampai di kalam insya atau masih kalam khobar? Ini evaluasi kita, Pak, dari makna surat Al-Mulk yang kita bahas ini. Itu. Makanya orang berdoa itu adalah orang yang sedang mengungkapkan rasa kepada Allah. Di sisi yang lain, orang yang berdoa itu adalah orang yang sedang memenuhi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berdoa itu orang yang memang diperintah Allah untuk berdoa. Jangan salah loh, kita ngotot doa bukan semaunya nafsu. Maka orang mukmin menyadari, ya Allah, saya berdoa pertama, doa ini adalah doa ketaatan karena Engkau telah merintahkan aku berdoa. Yang kedua, ya Allah, tolong ya Allah, doaku Engkau kabulkan karena Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengabulkan doa. Itu harus dimunculkan. Itu disebut dengan kalam insya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka barokah tabarakalladzi biyadihil mulk. Kekuasaan Allah itu memberikan berkah. Maka untuk mengamalkan ayat ini, kita ini kan diberi amanah oleh Allah. Amanah sebagai apa? Sebagai apapun. Karena sebenarnya kita ini adalah penguasa untuk diri kita sendiri. Ketika kita menguasai diri kita sebagai raja untuk diri kita, maka jadikan kehidupan kita ini membawa berkah. Itu maunya Allah begitu. Apalagi kalau diberikan kekuasaan. Kekuasaan terkecil ya, sebagai kepala rumah tangga. Jadikan kehidupan panjenengan dalam keluarga itu menjadikan hidup panjenengan berkah. Sebagai ketua RT, ketua RW, sebagai apapun lah, jadikan berkah. Apa itu berkah? Katanya begitu. Jadi berkah itu artinya bertambahnya di dalam kebaikan. Jadi orang yang diberkahi Allah berarti kebaikannya bertambah. Disebut amal soleh gitu ya. Jadi berkah itu orang yang kehidupannya makin baik untuk kehidupan dirinya dan bisa membaikkan kehidupan keluarganya, bisa membaikkan kehidupan orang lain. Itu namanya amal soleh. Maka makna berkah yang lain disebut an-numu. An-numu itu kebaikannya makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh. Coba pertanyaannya, Pak, makin tumbuh itu kan ke atas, Pak, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Pertanyaannya, Pak, semakin tinggi itu semakin kokoh apa semakin rawan? Kalau membuat rumah atau gedung makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, kira-kira gambaran kita makin kokoh apa makin rawan tumbang? Makin rawan, Pak. Apalagi musim angin, wah ngeri, Pak. Mungkin musim gempa bumi, wah ngeri, Pak. Maka barokah makna yang kedua justru as-subut. As-subut itu makin kokoh.
Jadi orang yang diberkahi oleh Allah makin bertambah kebaikannya dan makin kokoh kebaikannya itu. Kalau orang yang diberkahi oleh Allah, masya Allah. Kan kita ini kan meri ya. Ada orang itu semakin sugih kok semakin dermawan. Susah kita ngejarnya. Makin sugih makin dermawan, makin sugih makin apik. Ya Allah, itu luar biasa. Jadi makin tambah baik dan makin kuat kokoh kebaikannya. Itu makna barokah. Nah, kita ini kan di Indonesia ini kan terpengaruh oleh langgam bahasa. Sebenarnya kecenderungan bangsa Indonesia ini bukan ke Arab, Pak, tapi ke Iran. Contoh, barokatun ketika dibaca dalam kehidupan keseharian disebut berkat. Nah, kalau dalam kehidupan kita berkat apa, Pak? Berkat. Cangkingan Maria Yasin tahlil itu berkat. Bisa digomoli berkat. Dalam undang-undang pembukaan kan atas rahmat, atas berkat dan rahmat. Pakai huruf T. Berkat, rahmat, nikmat. Itu dari Iran. Kalau dari Arab itu jadi berkah, rahmah, nikmah. Kalau para Qori itu kan nikmat itu jadi nikmah. Berkat, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ya itu ya. Jadi berkah, barokatun, barokah itu dari Arab. Tapi keduanya kadang dipakai. Tapi secara umum atas berkat rahmat pakai T itu sebenarnya pengaruh dari Iran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Justru kekuasaan dan kerajaan Allah itu memberikan barokah, bukan menzolimi. Allah itu sangat amanah. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa, qadir. Itu artinya kekuasaan yang tidak terbatas. Jadi kekuasaannya terus menerus. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka lalu ayat yang kedua ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan menciptakan hidup. Bapak Ibu, pertanyaannya, lebih dulu mana ya? Mati terus hidup atau hidup terus mati? Hidup dulu baru mati, itu kan? Tapi ayatnya itu Allah menyebutkan mati dulu baru hidup. Bahkan nanti dalam hadis dikatakan manusia itu mengalami kematian 2 kali dan hidup 2 kali. Kita ini hari ini adalah hidup yang pertama, sementara. Karena hidup yang pendek sementara disebut dengan dunia. Dunia itu dari kata adna, dana. Artinya dunia itu pendek, sebentar. Dan nanti kita akan hidup yang kedua kali, yaitu di akhirat. Maka akhirat itu disebut kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal.
Jadi Allah menyebut alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang telah menciptakan maut dan menciptakan hidup. Mati dulu disebut oleh Allah. Apa maknanya? Agar kita banyak mengingat mati, Pak. Kalau saya tanya, dalam kehidupan saat ini manusia itu banyak ingat hidup, kehidupan untuk hidup, atau banyak mengingat kematian? Kita sing dipikir kehidupan tok, sesok lapo, nanti lapo, mau apa, hidup, matinya lupa. Salah satu karakter orang mukmin dengan mengingat kematian justru untuk mendorong semangat untuk hidup. Karena orang untuk mati butuh bekal yang banyak, dan untuk menciptakan bekal yang banyak ketika kita masih hidup, itu jadi persoalan, Pak. Masya Allah. Maka ayat Al-Quran menyebut mati dulu, lalu hidup, dan nanti akan mati yang kedua kali, dan nanti akan dihidupkan yang kedua kali. Ternyata bekal di dunia yang singkat ini, Pak, Masya Allah, itu harus menanggung untuk perjalanan hidup di akhirat yang kekal. Susah, Pak. Kalau ditimbang kehidupan yang pendek dunia, berapa lama paling lama hidup di dunia, dan berapa lama kekal akhirat itu, ya tanpa batas. Itu tidak cukup, Pak, sebenarnya. Tapi Allah dengan Rahman Rahim, maka barokah itu dimaknai dalam surat ini, itu akan menjadi timbangan penyempurna. Maka kalau disebut dengan barokah, Pak, Allazi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup, itu barokah dari Allah. Jadi bersyukur bagi orang yang beriman ketika diberi hidup, alhamdulillah, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan amal soleh. Ketika diberikan kematian, alhamdulillah. Makanya dalam hidup ini kan hidup disebut hayat. Hayat itu maknanya hidup, hayat. Hayat itu hidup yang pendek, Pak. Karena hidup di dunia ini, dunia itu adna, dana, dani'ah, disebut dunia. Itu hidup yang pendek, hidup yang dekat. Minal ula, kehidupan yang sekarang ini, dunia itu pendek. Artinya kehidupan dunia itu kehidupan yang sementara. Kehidupan yang abadi kapan? Akhirat. Akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Surat di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kata Allah, jika kamu menggunakan ilmu pengetahuan, jika kamu mengetahui, lau kanu ya'lamun, jika kamu mau membaca, jika kamu mau belajar, sehingga kamu tahu, oh benar ya Allah, akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Lahiyal hayawan, maka hayawan itu kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat. Lah kok ada makhluk Allah namanya hewan? Hewan. Kenapa kok disebut hewan? Itu hayawan. Kenapa kok disebut hewan? Karena kehidupan yang sebenarnya bagi hewan, binatang, ya di dunia ini. Jadi para hewan, binatang itu hidup sebenarnya ya di dunia ini, maka disebut hewan, hayawan. Bagi orang yang beriman kepada Allah, kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat. Maka orang yang mati-matian hidup yang hanya untuk memikirkan dunia, lupa untuk mencari bekal akhirat, dia tertipu. Maka kehidupan di dunia ini adalah jembatan untuk kehidupan akhirat. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini tempatnya bercocok tanam untuk meraih keberhasilan alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dunia itu kehidupan pendek, dana dari adna, dani'ah, lalu dunia, kehidupan dunia, kehidupan yang sementara tidak abadi.
Maka orang mati itu disebut wafat dari kata wafa. Artinya apa? Orang yang telah memenuhi janji, orang yang telah memenuhi perintah Allah. Jadi orang yang wafat itu orang yang mengikuti karakter janji Allah, mati. Sebenarnya kematian itu adalah untuk menyempurnakan amal. Jadi kalau kita, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Tidak mungkin dimasukkan ke surga kalau tidak mati dulu. Maka bagi orang yang beriman, kematianlah sebuah kerinduan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan kita takut, ayo mati yuk, takut. Belum cukup bekal. Cuma kapan mau berbekal? Sudah diiling lewat pengajiannya lali kok. Ya tidak apa-apa, yang hadir tetap semangat. Memang yang ngaji nggak banyak pengikutnya. Karena memang wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah. Sing melo ngaji, sholat jamaah. Itu kan sedikit sekali. Ya, memang kata Allah sudah begitu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka wa Ibrahim alladzi waffa, surat An-Najm 38. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang senantiasa menyempurnakan janji-janji. Jadi wafa itu memenuhi janji Allah. Jadi orang yang mati adalah orang yang sedang memenuhi janji Allah. Maka sebenarnya tabarakalladzi biyadihil mulk, kematian itu bagi orang mukmin alhamdulillah. Kenapa? Allah memberikan berkah bagi siapapun yang sudah memenuhi takdirnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim memenuhi janji Allah, berkurban, bahkan diperintahkan untuk menyembelih anaknya pun disembelihnya juga oleh Nabi Ibrahim, memenuhi janji, sehingga Allah tidak membiarkan hambanya, nabinya yang sangat taat kepada Allah lalu bizibhin azim, diganti dengan sembelihan berupa hewan yang besar. Maka kalimat wafat di dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhilah akad-akadmu, penuhilah janji-janjimu. Makanya doa sayyidul istighfar itu ada, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada zat Tuhan yang patut kami sembah kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, ya Allah, engkau yang telah menciptakan diriku, wa ana khalaqtani wa ana abduka, aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, aku berjanji untuk memenuhi janjiku padamu, wa wa'dika mastata'tu, memenuhi janji kepadamu sesuai kemampuanku. Jadi itu surat doa sayyidul istighfar. Demikian lalu jemaah yang dimuliakan Allah, karena sebentar waktu masuk Isya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti diamalkan bacaan surat Al-Mulknya, nanti dibaca terjemahannya untuk memaknai. Monggo derek ngaos tafsir surat Al-Mulk pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Billahil hidayah wat taufiq wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas hadirnya, termasuk yang ikut online di Facebook. Alhamdulillah matur nuwun, semoga Allah paringaken barokah dumateng kita sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.